Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nedi Wijaya, saya mahasiswa dari State Hafaz. Nah, di video kali ini saya ingin mengobservasi dan mereview. Mereview dan mengobservasi? Ya sama ya deh. Saya ingin mengobservasi dan mereview sistem mengajar salah satu guru yang ada di kota Subulu Salam. Nah, kebetulan setelah saya observasi, saya mencatat semuanya di sini ya. Di sini adalah catatan hasil observasi saya selama mengobservasi beliau saat mengajar. Nah, saya kemarin kebetulan dapat izin mengobservasi salah satu guru di SMA 1 Kota Subulu Salam yang bernama Ibu Widya Francisca. Nah, kebetulan pada saat saya observasi, beliau sedang mengajar di kelas 2A dan mengajar mata pelajaran sejarah. So, mungkin kita bakal nonton dulu ibu guru tersebut mengajar, baru saya akan menjelaskan. Oke, check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelum kita belajar, kita dengan itu berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu absen dulu ya. Afriani, Abu, Amjad, Angelina, Arima, Asrin. Oke, berarti hari ini yang izin cuma Dian Suardana ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari sebuah perusahaan dagang yang terbesar yang pernah berkuasa di negara kita, yaitu VOC. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak sih kepanjangan dari VOC itu apa? Silahkan berdiri biar yang di belakang. Dengar saya di belakang. Coba ulang sekali lagi yang kuat suaranya. Panjangan VOC adalah Various Cost Index Context. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang meliputi tentang kedatangan VOC, bagaimana faktor-faktor mereka itu bisa masuk ke Indonesia hingga kebangkrutan VOC di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, supaya belajarnya itu lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Ya, silakan semuanya berdiri. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi dimulai. Atas. Bawah. Atas. Bawah. Atas. Tetap. Sebuah video yang berisi materi tentang kita, tentang VOC ya, yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, Ibu mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kalian itu membayangkan kenapa sebuah perusahaan dagang, perusahaan dagang bisa lebih berkuasa dari negaranya? Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa rahasia mereka sehingga mereka bisa berkuasa melebihi negara yang mereka jajah? Ada yang tahu nggak? Oke, silakan berdiri. Agak dibesarkan ya suaranya supaya temannya di belakang itu dengar. Jadi VOC berkuasa di Nusantara karena memegang monopoli perdagangan. Siapa tidak kenal dengan kata VOC? VOC merupakan perusahaan multinasional asal Belanda yang sempat memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Sejarah terbentuknya VOC diawali dari ekspedisi dagang oleh Van Vere ke
Nusantara pada tahun 1595, di mana ekspedisi tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi tersebut tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang mengirimnya. Bahkan Houtman sendiri terbunuh saat berperang melawan Malahayati. Sekalipun demikian, ekspedisi ini membuktikan bahwa mereka, bangsa Belanda, telah mampu berlayar hingga ke Nusantara. Keberhasilan Houtman dalam mencapai kepulauan Nusantara menyebabkan adanya ekspedisi-ekspedisi berikutnya. Hanya saja, setelah kegagalan ekspedisi Houtman, ekspedisi berikutnya lebih diperlengkapi dengan banyak senjata. Pada tahun 1598, ekspedisi dagang yang dikirimkan dipimpin oleh Admiral Jacob van Dijk. Ekspedisi ini berbeda dengan ekspedisi sebelumnya, karena ekspedisi baru ini mampu berdagang dengan baik di Nusantara. Alhasil, ekspedisi tersebut berhasil membawa barang-barang yang sangat berharga di pasar Eropa saat kembali ke Belanda. Keuntungan yang diperoleh para pemodal bahkan mencapai 400%. Namun hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat di antara para pedagang Belanda. Adanya persaingan ini tentu membuat harga produk cenderung semakin murah. Padahal, ekspedisi ini merupakan jenis investasi yang sangat berisiko tinggi, baik bagi para investor atau bagi para pelaut yang harus berlayar sampai ke negeri yang jauh, menghadapi kemungkinan bajak laut, penyakit, sampai kapal yang karam. Salah satu faktor terpenting yang menyebabkan berdirinya VOC sebenarnya bukan hanya persaingan para pedagang Belanda atau bahkan Spanyol dan Portugal, melainkan Inggris, negara yang dulu membantu Belanda dalam perang kemerdekaannya. Mengapa demikian? Karena di tahun 1600, Inggris mendirikan EIC atau yang dikenal dengan East India Company. Hal ini membuat Belanda mengikuti langkahnya di tahun 1602 dengan membentuk VOC yang dirintis Prince Maurits dan Oldenbarneveldt. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan berdiri yang bertanya. Untuk kenapa VOC disebut sebagai negara dalam negara? Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu dong. Pertanyaannya kan kenapa VOC Dianggap sebagai kenapa VOC dianggap sebagai negara di dalam negara? Nah, jadi jawabannya itu singkat ya, karena tadi udah kita nonton juga. Kenapa VOC itu disebut negara dalam negara, layaknya sebuah negara? Karena mereka itu memiliki hak-hak istimewa. Tadi ada dijelaskan kan, hak istimewa dari VOC. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak apa aja sih hak istimewa dari VOC? Banyak ya, satu-satu ya. Silakan nih, kita dulu, silakan berdiri. baik. Di sini saya akan memberitahukan apa saja. Agak dibesarkan dikit suaranya ya. Baik, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekaligus ibu apa saja sih hak-hak istimewa yang terdapat dalam VOC. Yang pertama ialah hak monopoli perdagangan, hak membentuk angkatan perang sendiri, hak melakukan peperangan, hak mengadakan perjanjian, hak mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Silakan LKPD untuk menganalisis materi kita hari ini. Nanti ini kan udah Ibu bagi kan kelompoknya minggu lalu. Ya, Ibu tugas untuk membawa kertas karton dan perlengkapan yang lainnya ada di bawah. Oke. Ini setiap kelompok tugasnya beda-beda ya. Kelompok sini nanti mereka membuat mind mapping. Kelompok yang lain tugasnya menganalisis dengan cara mendengarkan audio. Kelompok yang lain, yang dua kelompok ini nanti mereka membaca teks dulu baru mengerjakan LKPD-nya. Oke, kerjakan tugas kelompoknya masing-masing ya. Baik, kalian baca dulu teks kalian. Setelah itu kalian kerjakan dan analisis melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kalian cari di materi yang udah Ibu sediakan.
juga boleh, di buku catatan kalian juga boleh. Nanti kalian presentasi. Kirim ke kita aja ya. Didengarkan dulu supaya kalian bisa lanjut menganalisis. Ada kesulitan? Buat yang bagus ya, tekniknya ya. Nah, setelah melihat video tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa ibu guru tersebut menggunakan metode pembelajaran yaitu PBL. PBL adalah Problem Based Learning. Kenapa saya bisa menyimpulkan kalau beliau menggunakan PBL? Karena pada saat tadi kita lihat mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, baik. Terus tadi saya lihat ibu guru tersebut ada mengucapkan salam serta menanyakan kabar dan juga doa. Nah, biasanya ya selama saya menjadi siswa itu salam, doa, menanyakan kabar. Mungkin ya berbeda satu langkah, tidak masalah ya. Nah, tidak lupa juga ada absensinya untuk menanyakan apakah ada yang sakit atau tidak. Terus tadi saya lihat juga, atau ibu juga lihat, teman-teman juga lihat, tadi mereka menyanyikan lagu kebangsaan nasional ya. Nah, saya heran nih, kemarin itu gimana ya? Kemarin itu saya waktu observasi, saya bingung kenapa sih mereka menyanyikan lagu kebangsaan. Mungkin persepsi saya waktu itu karena pelajaran sejarah untuk mengenang lebih membawa apa ya? Membawa nuansa sejarah gitu, mereka menyanyikan lagu kebangsaan, saya nggak tahu ya. Nah, terus ibu juga menjelaskan tujuan pembelajarannya apa supaya anak murid bisa lebih paham apa sih tujuan sebenarnya dalam pembelajaran ini. Terus ada juga ice breaking tadi saya lihat. Ice breakingnya lumayan seru ya. Nah, ice breaking juga penting. Kenapa? Karena untuk membuat otak murid-murid yang ya tahulah otak-otak murid kan kebanyakan mikir, jadi butuh refreshing seperti itu. Nah, ada juga materi. Setelah materi tadi dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik. Nah, ini nih yang kerennya. Pertanyaan pemantik itu selama saya jadi siswa mungkin cuman beberapa kali ya. Tapi ibu tadi menggunakan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik kan itu untuk membuat kita apa ya, bisa menyeletuk lah ceritanya, menyeletuk apa yang ditanyakan oleh guru tersebut. Jadi guru bisa melihat nih kalau muridnya paham apa enggak. Nah, selanjutnya tadi, oh iya, yang kerennya tuh saya kemarin kagumnya ibu itu menggunakan proyektor. Nah, selama saya jadi siswa, proyektor paling dipakai ketika ingin menampilkan film-film dan juga ya apa ya, paling penjelasan-penjelasan singkat. Namun ibu tersebut menggunakan teknologi proyektor untuk memaparkan materi secara langsung dengan jelas dan lebih mudah ya, tentunya bisa menampilkan banyak materi dalam sekali geser. Nah, setelah itu ada juga sesi pertanyaan. Mungkin ya itu biasa aja, tapi itu sangat penting ya untuk membuat apakah ada salah satu dari murid itu paham apa enggak sama materinya, bisa dipertanyakan lagi apa yang kurang paham, seperti itu. Nah tadi juga ada diskusi kelompok dan juga pembagian LKPD materi. Nah, LKPD materi ini kan sangat penting ya untuk gimana ya, untuk lebih memahamkan materi kepada murid-murid dengan membagikan lembaran yang berisi materi seperti itu. Dan juga ibu tadi membantu kelompok-kelompok dalam berdiskusi, itu sangat bagus juga karena mungkin ada beberapa kelompok yang gimana dibilangnya, kurang
pahamlah dalam berdiskusi. Jadi ibu tadi membantu. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Selesai semuanya kan? Sudah. Oke, kita lanjut maju presentasi. Kita majukan dulu kelompok 2 ya. Kita majukan dulu kelompok 2, silakan maju. Cukup 4 orang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Angelina Octavia. Saya Rita Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang video yang kami tonton tadi. Nah, apakah itu kebijakan monopoli yang dijelaskan oleh Niko? Kebijakan monopoli perdagangan dan dampaknya. VOC menerapkan kebijakan monopoli perdagangan tempat tempat di mana keuntungannya boleh menjual hasil bumi mereka kepada VOC dengan harga yang ditentukan Rp100.000. Agak dikuatkan suaranya ya. Cara pesanannya, VOC menguasai daerah penguasaan rempah-rempah. Petani dipaksa menjual hasil panen hanya ke VOC. Daerah lain dilarang menanam komoditas tertentu agar panen satu bumi. Dampaknya, rakyat memilihkan dengan harga jual yang rendah dan hasil panen tersisa. Ekonomi lokal menurun karena tidak bebas berdagang. Kehidupan sosial terganggu karena tekanan dari paparan dari VOC. Nah, selain monopoli, VOC juga menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayanan multi. Apa sih itu? Sekarang akan dijelaskan oleh Revina. Ekstirpasi dan pelayanan multi serta dampaknya. Ekstirpasi yaitu kebijakan pencabutan atau penghancuran tanaman untuk tempat yang melebihi batas produksi dan tenaga VOC. Sedangkan pelayanan multi adalah patroli laut oleh VOC untuk memastikan tidak ada perdagangan ilegal rempah-rempah. Keterkaitan dan dampaknya. Ekstirpasi dan pelayanan multi saling mendukung untuk menjaga monopoli. Petani dipaksa menghancurkan tanaman sendiri yang menyebabkan kelaparan dan kerugian besar. Patroli multi sering menimbulkan kekerasan yang membuat rakyat takut dan menderita, terutama di daerah pedesaan. VOC juga dikenal menerapkan politik devil and disparate atau pecah belah. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Nabila. Tolong suaranya Nabila dibesarkan aja ya supaya teman-temannya yang lain dengar. Ya. Menjalankan politik dividen dan disparate dengan cara mengadu domba antar kerajaan lokal, mendukung salah satu pihak yang memperoleh untuk mengembangkan ekonomi, memecah belah persatuan masyarakat agar lebih mudah dikendalikan. Dampaknya itu banyak kerajaan lokal menjadi lemah dan rapuh. Stabilitas politik terganggu karena konflik antar kerajaan atau kelompok. Hubungan sosial masyarakat rusak karena muncul rasa saling curiga dan konflik. Nah, dari penjelasan kami ini, apakah ada yang ingin bertanya? Yang bertanya silakan berdiri ya. Saya dari kelompok 1. Apa saja faktor perdagangan
Ya. Kita dengar kembali sebentar. Sekarang kerjanya ya, konsentrasi. Udah hilang ngantuknya kan? Presentasi kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kalian semua berlima ya? Berlima atau berlima? Mau maju semua? Bagus. Agak kesini aja lagi besar. Suaranya agak dibesar sedikit ya karena udah siang jadi takut pendengaran teman-temannya agak-agak sekarang nih. Dikuatkan sedikit suaranya. Dan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang kami buat tadi. Di sini saya sebagai Lirin Dia Lestari dan di samping saya Tia Juanda. saya Siti Zahra. Saya Mailani. Selanjutnya mengenai tentang sejarah PLC yang akan dijelaskan oleh Khairan. Sejarah PLC. Heritage Ostindische Company adalah fungsi dagang asal Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur. Sebagai fungsi dagang, PLC memiliki beragam hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas. Walaupun hanya fungsi dagang, PLC didukung penuh oleh negara Belanda dan difasilitasi secara istimewa. Oleh kalangan orang Indonesia, PLC sering juga disebut dengan company. Selanjutnya ada tentang latar belakang pembentukan PLC. Sejak perdagangan dari bangsa Barat datang di Indonesia, mereka mulai membentuk fungsi dagang. Seiring berjalannya waktu, timbul persaingan antara fungsi dagang satu dengan yang lainnya. Persaingan tersebut semakin ketat sampai tidak pernah produktif secara bangsa. Hal ini menyebabkan kerugian terhadap pemerintah Belanda karena para pedagang Belanda juga saling berseteru. Sehubung dengan hal ini, pemerintah dan para pedagang Belanda mengusulkan untuk membentuk fungsi dagang yang lebih besar dengan membentuk perusahaan dagang tahun 1598. Bahwa ini secara resmi didirikan di Amsterdam tahun 1602. Adapun tujuan dengan PLC adalah sebagai berikut. 1. Menghindari persaingan antara sama fungsi dagang Belanda. 2. Memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang-pedagang lainnya. Selanjutnya tentang alasan pembubaran PLC yang akan dibacakan oleh Tia. Alasan pembubaran VOC memasuki akhir abad ke-18, kejayaan FOC mulai merosot. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dalam tubuh VOC itu sendiri maupun faktor eksternal di luar VOC. Pada 1799, FOC dibubarkan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Hal-hal yang menyebabkan kebubarannya FOC antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya gaji yang diberikan kepada pegawai-pegawai FOC menyebabkan mereka berbuat curang atau korupsi. Berikutnya, banyaknya saingan yang harus dihadapi oleh FOC dalam perdagangan. Di Asia, misalnya, Prancis memiliki perusahaan company Des Indes dan Inggris memiliki perusahaan East Indian Company. Yang berikutnya, merajalelanya pedagang gelap. Yang berikutnya, FOC banyak mengeluarkan biaya untuk peperangan. Dengan beberapa penyebab tersebut, akhirnya Belanda mengambil sikap pada
1999, pemerintah Belanda membubarkan FOC. Pemerintah kolonial di Indonesia mulai dikendalikan langsung oleh pemerintah kerajaan Belanda. Yang terakhir tentang kebijakan VOC yang dibacakan oleh Hara. Kebijakan VOC dan Verstaatenkool adalah gubernur jenderal yang sangat berambisi untuk memaksakan monopoli. Ia dikenal sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Ia juga berusaha meningkatkan eksplorasi hasil bumi Indonesia. Cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli seperti monopoli Purwakarta di Maluku. Kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Ketiga, VOC menduduki tempat-tempat yang strategi. Keempat, VOC bercampur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Yang terakhir, pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi jika tidak mau diperangi lagi. Baik, segitu saja yang kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Yang bertanya silakan berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Juga dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, analisis dua dampak ekonomi dan dua dampak sosial paling signifikan yang dirasakan oleh masyarakat lokal di Nusantara akibat kebijakan monopoli perdagangan VOC. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab Salsa. Dampak ekonominya, kemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Masyarakat lokal kehilangan kemerdekaan ekonomi mereka. Harga yang ditetapkan VOC sangat rendah, menyebabkan petani tidak mendapat keuntungan yang layak, sehingga kemiskinan meluas dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada VOC. Lalu terhambatnya perkembangan ekonomi lokal. Monopoli VOC menghambat inisiatif dan inovasi ekonomi lokal. Industri pengolahan dan perdagangan yang dikembangkan oleh masyarakat lokal terhenti karena VOC menguasai seluruh rantai pasok. Cukup. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan berdiri. Saya Iskandar Ipon dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana kebijakan eksploitasi dan pelayanan ekonomi saling terkait dalam mempertahankan monopoli VOC di Maluku? Jelaskan penderitaan yang diakibatkan oleh kombinasi kedua kebijakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya jawab, keterkaitan ekstirpasi dan pelayanan ekonomi. Kebijakan ekstirpasi atau pemusnahan tanaman rempah-rempah dan pelayaran hoki atau patroli bersenjata adalah dua kebijakan yang saling terkait dan digunakan VOC untuk mempertahankan monopoli mereka di Maluku. Keterkaitannya Silakan nama hobi kalian, kirimkan link, silakan login, buat nama asli kalian ya. Ayo, semangat bantu ya Bu, teman-teman yang informasi sudah di peringkat yang paling atas. Kita tepuk semangat dulu yuk, biar belajarnya makin semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Masih semangat kan? Karena UMA tadi kita udah selesai, kita udah main game juga. Di sini kira-kira ada yang mau bacain kesimpulan dari materi hari ini nggak? Silakan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Bu Lydia. VOC atau sering disebut fungsi dagang India Timur Belanda adalah sebuah entitas yang memegang peran krusial dalam sejarah Nusantara. Didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda. VOC bukan sekedar Jadi, kesimpulan materi kita hari ini, VOC itu adalah
adalah sebuah perusahaan dagang milik Belanda yang ada di Indonesia. Yang tujuan awal mereka itu hanya berdagang dan mengambil rempah-rempah di Indonesia. Namun karena mereka memiliki perusahaan yang sangat besar, bahkan mereka punya hak istimewa seperti yang disebutkan oleh teman kita. Ke soal evaluasi untuk melihat sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Langsung dikerjakan ya. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang udah belajar dengan amat sangat semangat. Semoga tetap semangat untuk pelajaran-pelajaran seterusnya. Untuk materi minggu depan, kita masuk ke politik etis. Jadi nanti di rumah kalian bisa cari materinya, bisa kalian catat supaya nanti minggu depan kalian. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu semua. Ibu akhiri jika ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita lihat ada kelompok yang presentasi nih. Nah, setelah itu uniknya ibu guru tersebut menggunakan ice breaking lagi setelah mereka melakukan presentasi. Menurut saya itu salah satu cara agar membuat otak murid-murid itu bisa lebih fresh, karena setelah dipaparkan materi yang banyak pasti membutuhkan yang namanya ice breaking agar membuat murid-murid tersebut tidak suntuk dalam belajar seperti itu. Nah, setelah lanjut presentasi ada yang unik nih, ibu itu menggunakan assessment game. Wah, ini menurut saya salah satu teknik yang sangat wow ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di zaman sekarang yang dimana teknologi itu sudah masuk dalam sistem pembelajaran, mereka kan sudah bawa HP nih murid-murid. Nah, mereka itu diberi soal game quiz. Nah, nanti bakal kelihatan tuh di papan atau di mana proyektor tadi ada skornya. Nah, di situ kan meletakkan keseruan dalam belajar. Jadi ketika melihat namanya di nomor 1 nih misal, itu bakal membantu dia dalam belajar pastinya, membuat semangat gitu. Nah, setelah itu ada ice breaking lagi. Mungkin saya kurang paham ya, ice breakingnya terlalu banyak sih menurut saya. Tapi ya semakin banyak ice breaking menurut saya, kalau misalnya ringan ice breakingnya. Tapi setelah saya lihat mungkin itu ice breaking ringan ya, cuman tepuk-tepuk tangan. Itu ya bisa aja sih. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin bisa membantu pemikiran anak-anak zaman sekarang karena sudah menggunakan teknologi seperti itu. Nah, setelah ice breaking tadi, ibunya menjelaskan materi nih, tapi menyuruh salah satu murid untuk menyimpulkan hasil materi tadi. Menurut saya ini bagus karena kita bisa mengetahui lagi apakah murid itu paham dengan penjelasan materi atau tidak. Nah, tadi saya lihat ada satu yang menjawab ya, itu sangat bagus. Nah, setelah itu ibu menjelaskan lagi materinya agar mempertajam materi yang tadi, yang dimana dengan berbagai macam sistem yang digunakan, beliau menebalkan lagi materinya supaya lebih jelas begitu. Ada juga refleksi nih, seperti pertanyaan yang di awal, pertanyaan spontan. Ada refleksi juga yang ditanyakan sama ibu dan ada juga murid yang menanggapinya. Nah, setelah itu ibu memberi motivasi agar semangat lagi untuk belajar. Nah, karena lagi ibu menggunakan spoiler materi nih agar di pelajaran kemudian hari mereka bisa belajar terlebih dahulu untuk mempersiapkan materi tersebut. Dan juga tidak lupa untuk menutup pembelajaran dengan salam dan doa. Nah, jadi cukup sekian ya teman-teman, hasil observasi dan review saya tentang sistem mengajar guru yang bernama Widya Francisca yang mengajar di SMA 1 Simpang Kiri. Mungkin ya kesan dan pesan saya tidak ada sih. Dalam sistem mengajarnya yang saya jelaskan tadi itu sangat bagus ya di zaman sekarang. Baiklah, saya ini Diwijaya pamit undur diri. Sign out, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.